Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aan Farhan Arif, NPM 1974 2010050. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Sambumi Rajurai, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perikatan. Yang pertama yaitu pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Hukum perikatan mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberikan hak kepada pihak yang satu untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban itu biasa disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur. Dasar hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, terdiri dari 18 bab. Tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi bagian-bagian. Dari 18 bab ini diklasifikasikan menjadi ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini membuat tentang perikatan dan perjanjian. Selanjutnya, macam-macam perikatan. Yang pertama yaitu perikatan bersyarat, yakni perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat. Perikatan murni adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak digantungkan pada suatu syarat. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu, yakni pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tanggal yang sudah tetap. Yang ketiga, perikatan manasuka. Perikatan manasuka yaitu objek prestasinya ada dua macam barang. Dikatakan manasuka karena debitur boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu objek dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung, yakni perikatan yang terjadi seseorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seseorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Yang kelima, perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi adalah suatu perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi apabila barang yang menjadi objek prestasi dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman, yakni suatu ancaman hukuman terhadap debitur apabila ia lalai tidak memenuhi kewajibannya. 7. Perikatan wajar, yakni undang-undang sendiri tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perikatan wajar. Dalam undang-undang hanya dijumpai dalam pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata. Selanjutnya, azas-azas dalam hukum perikatan. Azas yang pertama yaitu kebebasan berkontrak, terlihat di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang kedua yaitu asas konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak yang mengenal hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Selanjutnya itu wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Selanjutnya, hapusnya perikatan. Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 cara hapusnya perikatan. Yang pertama yaitu pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik. Perikatan baru berakhir setelah pembayaran uang dan penyerahan benda. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan. Jika debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut, atas penolakan kreditor itu, kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan untuk disimpan. Yang ketiga itu pembaruan utang. Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru.
Yang keempat, perjumpaan utang. Dikatakan ada perjumpaan utang apabila utang piutang debitor dan kreditor secara timbal balik dilakukan perhitungan. Yang kelima, pencampuran utang. Pencampuran utang terjadi apabila kedudukan kreditor dan debitor itu menjadi satu tangan. Pada pencampuran utang ini, utang piutang menjadi lenyap. Yang keenam, pembebasan utang. Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitor dan melepaskan haknya atas pembayaran dan pemenuhan perikatan. Dengan pembebasan ini, perikatan menjadi lenyap atau hapus. Yang ketujuh, musnahnya benda yang terutang. Menurut ketentuan pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, dan bukan lagi karena kesalahan debitor. Selanjutnya, karena pembatalan. Apabila suatu perikatan tidak memenuhi syarat subjektif, artinya salah satu pihak belum dewasa atau tidak wenang melakukan perbuatan hukum, maka perikatan itu tidak batal tetapi dapat dibatalkan. 9. Berlakunya syarat batal. Syarat batal yang dimaksud di sini adalah ketentuan isi perikatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ke-10, lampau waktu. Menurut ketentuan pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hukum perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang, yang satu dengan orang lain karena perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Selain itu, hukum perikatan terdapat azas-azas yang diatur dalam buku-buku 3 KUH Perdata, yaitu menganut azas kebebasan berkontrak dan konsensualisme. Kita juga dapat mengetahui tentang wan prestasi, beserta akibat-akibat yang timbul bagi debitur yang telah melakukan wan prestasi tersebut, yaitu dapat menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian, atau menuntut ganti kerugian saja, atau pembatalan perjanjian lewat hakim, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.